Pax Vobis, salam damai sejahtera. Izinkan saya membagikan sedikit yang saya pahami mengenai konsep waktu. Anggaplah ini merupakan sebuah kanvas kehidupan. Ini adalah kanvas kehidupan yang Allah ciptakan. Semuanya bermula dari sini. Anggaplah di ujung sini dimulainya kisah penciptaan. Adam dan Hawa berada di sini, awal penciptaan dunia. Terus berjalannya waktu sampailah kita di sini. Anggaplah kita di sini ya, ini akhir dunia kan, kita kan hidup di akhir zaman. Jadi saya asumsikan kita berada di sini. Kita yang ada di sini, kita terikat oleh waktu. Kita tentu nggak bisa ke sini, kita nggak bisa ke sini. Kita hanya bisa di sini aja, dan kita pun hanya bisa melihat sebatas apa yang terjadi di sini. Kita ada di dalam sini, kita hanya bisa melihat yang ada di sini. Tapi Tuhan Allah yang menciptakan kehidupan, Dia memandang satu kertas besar ini, satu kanvas kehidupan ini dari luar, dari atas, dari manapun Dia mau. Ini Tuhan Yesus. Dia tidak terikat di dalam sini, tapi Dia bebas memandang ini. Dan Dia memandang ini dari luar. Tuhan Yesus melihat ini sebagai satu keseluruhan besar kehidupan umat manusia. Dari awal sampai akhir, Dia melihat semuanya, Dia mengetahui semuanya, dan Dia berada di luar ini. Tuhan Allah berada di luar ini. Dia tidak terikat oleh waktu, karena Dia yang menciptakan waktu. Tuhan Allah yang menciptakan waktu, dan Dia berada di luar waktu. Dia tidak terikat oleh waktu. Jadi kalau kita manusia, kita hanya bisa melihat dan berada pada masa yang sama. Tidak demikian dengan Tuhan. Tuhan ada di luar ini semua. Tuhan Yesus ada di luar kehidupan ini. Dia memandang kehidupan ini secara keseluruhan. Tuhan Yesus berada di luar sini dan memandang secara keseluruhan. Dia melihat dari awal mula Dia menciptakan dunia. Seiring berjalannya waktu sampai kepada akhir dunia, Ia tahu semuanya. Dan Ia melihat semuanya sebagai keseluruhan garis besar. Nah, saya langsung aja kasih contoh. Pada saat ini, saya berada di sini. Saya berdoa untuk kakek nenek saya yang ada di sini, yang saya nggak pernah kenal karena mereka sudah meninggal, baru kemudian saya lahir. Tapi saya yang ada di sini, saya berdoa untuk mereka. Dan Tuhan Yesus yang bisa berada di mana aja, Tuhan Yesus menerima doa saya pada saat saya di sini. Kemudian Tuhan Yesus menggunakan dan menjawab doa saya itu untuk menyelamatkan jiwa kakek nenek saya yang ada di sini. Dan itu bisa terjadi, bisa dilakukan karena Tuhan Yesus bisa ada di mana aja, pada waktu kapan aja. Sedangkan kita memang nggak bisa, tapi Tuhan Yesus yang menerima dan menjawab doa-doa kita bisa melakukannya. Ia bisa menerima dan menjawab doa-doa kita yang ada di sini untuk orang-orang yang berada di sini, untuk menyelamatkan jiwa mereka. Karena Tuhan tidak terbatas oleh waktu. Tuhan bisa menerima doa saya yang ada di sini, kemudian Ia menyampaikannya menggunakan doa itu untuk menyelamatkan jiwa kakek nenek saya pada saat sakratul maut yang sedang berada di sini, di masa yang berbeda, di tahun yang berbeda, di waktu yang berbeda, puluhan tahun yang lalu. Jadi dalam Tuhan itu tidak ada waktu, karena Tuhan itu berada di luar waktu. Kita harus thinking out of the box. Kita memang sangat terbatas, apalagi oleh waktu, tapi Tuhan kita, Dialah yang menguasai waktu. Itu yang ingin saya bagikan kepada Bapak Ibu, bahwa doa kita yang kita panjatkan sekarang tetap dapat menyelamatkan jiwa orang-orang yang kita doakan, walaupun berbeda waktu, puluhan tahun ke belakang, tahun yang berbeda. Pada saat orang itu meninggal, tapi kita tidak ada di sebelahnya untuk mendoakan, kita bisa mendoakannya sekarang. Tuhan akan menerima doa kita itu dan menggunakannya untuk jiwa itu pada saat dia sakratul maut di tahun yang berbeda. Karena Tuhan bisa berada di waktu mana aja. Dia tidak terbatas oleh waktu. Semoga penjelasan saya ini dapat bermanfaat. Viva Christore. Mari kita mendoakan orang-orang kita kasihi sebanyak mungkin.